Bentar, Pak. Dari awal, Pak ya. Oke. Ini dari ini nih. Sip. Share screen, Pak ya. Nah. Oke. Pertama itu kita download dulu ininya, Pak. Kode igniter-nya. Apa? Download. Kode igniter.com. Oke. Kode igniter kan framework, Pak ya. Ya. Kode igniter adalah kalau kode igniter ini pengertiannya, Pak. Oke, dibacain dong. Kode igniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model, ini MVC, Model View Controller, untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Jadi framework, ya. Framework ya. Seperti template gitu ya. Ya, cuman dia khusus untuk PHP gitu kan, khusus untuk mesinnya gitu kan. Oke. Kalau template Bootstrap kan tampilan, ya Bootstrap, terus apalagi itu materialis tampilan. Nah, ini website resminya, Pak, codeigniter.com. Bedanya kode igniter sama ini apa? Bootstrap apa? Kalau Bootstrap dia untuk tampilan, framework untuk tampilan. Nah, tapi kan nggak bisa bikin mesin kan kalau Bootstrap, nggak bisa bikin tambah, simpan, edit. Oh iya. Ya kan? Nah, ya, kalau codeigniter ya ini untuk ininya, untuk framework untuk PHP-nya, untuk mesinnya, untuk back-end-nya atau istilahnya itu, Pak. Oh gitu. Ya. Nah, nanti kita tetap download Bootstrap-nya gitu ya. Download, nyari template juga, Pak. Oke. Untuk tampilan, nanti kita potong-potongan tampilannya. Oke. Nah, ini ada download di sini, Pak. Ini download. Oh sebentar, saya sambil praktek juga. Oh ya, boleh. Sip. Apa namanya itu? Kode igniter. Kode igniter. Oke, OTW download. Nah, ini Pak, bentar. Ini kan ada yang 3, ada yang 4 nih. Ya kan? Nah, kalau yang 4 ini masih banyak yang dikembangkan, jadi kemungkinan bug-nya masih ada. Jadi kita pilih yang 3 yang udah inilah, yang udah last version-nya, yang udah ini, yang sudah tidak dikembangkan lagi, yang 3. Cuman dia sudah full, sudah komplit. Di download yang codeigniter 3. Nah, download kan, Pak? Tuh. Nah. Kecil ya dia. Kecil codeigniter sangat. Nah, ini Pak ya. Kita ekstrak. Benar. Ekstrak. Ekstrak dulu di mana aja. Nah, isinya pasti ini. Nah, ini isinya, Pak. Ada application, system, user guide. Nah, isinya. Oke, Pak ya. Lanjut. Sebentar. Saya lagi ngekstrak nih. Oke, udah. Udah, sekarang kita copy nih, Pak, folder ini, BCIT-CI codeigniter ini. Terus taruh di htdocs. Oke. Copy ke htdoc ya. htdocs. Nah, pastekan. Nah, mana nih? Nah, ini. Terus namanya rename. Nah, rename. Oh ya. Sesuai dengan nama aplikasi kita, terserah sini, Pak. Oke. Nah, apa ya namanya ya? Coba, boleh. Coba. Atau pelatihan. Nah, biar ini kan. Pelatihan. Bentar. Nah.
Udah bisa diakses. Pelatihan. Udah ada Pak pelatihan? Sudah. Nah, baru kita hidupkan ini Pak. SAM-nya kita hidupkan. Servernya. Udah. Udah. Saya belum nyalain ini. Bentar. Oke. Start dulu. Kalau udah ke web browser Pak. Ke web browser. Nih. Ke sini. Kita panggil localhost pelatihan. Oke. Enter. Nah, ini sudah terinstall CodeIgniter-nya, Pak. Kalau sudah welcome to CodeIgniter. Sudah. Sama kan? Welcome to CodeIgniter. Sama. Terus? Nah, udah nih, udah kepasang kan CodeIgniter-nya, Pak? Iya. Tinggal ya kita biasa Sublime buat teks. Oke, kita ke Sublime ya. Wah, Sublime-ku lagi buka ini gimana ya? Di close dulu nggak apa-apa nih, Pak. Buka 2 bisa nggak? Buka 2 bisa nggak ya? Saya buka 2 itu gimana ya? Oh, open folder kayaknya, Pak. Bukan, terus saya coba dulu, Pak ya. Ya. Open folder. Mana ini? Pelatihan. Nah, ini dia. Oh, bisa. Dua-dua, Pak. Oh, bisa 2 ya? Bisa. Open folder. Oke. File open folder. Cari nama filenya. Open folder. Pelatihan. Filenya ya. Pelatihan. Mana tadi pelatihan? Oh, ini. Udah, Pak? Sudah. Sip. Nah, tadi kan kata definisi kan ada sebuah metodenya, Pak, model view controller kan. Oke, model view controller. Nah, dia itu letaknya ada di application ini yang kita biasa buat itu. Tuh ada controller ini. Oke. Ada modelnya sudah ada. Ada view-nya sudah ada kan. Oke. Nah, itu metode-metode yang akan nanti digunakan di CodeIgniter rule-nya, Pak ya. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu nih. Ya kan? Konekin dia ke database, terus bikin URL gitu kan, Pak. Oke. Gimana supaya URL-nya singkat, bagus, nggak ada ekstensi lagi di belakangnya gitu kan. Ya, oke. Nah, dia ada di config nih, application config. Nah, keluar kan, Pak, ada file-filenya tuh di config banyak tuh. Dari autoload sampai user agent segala macam. Nah, sekarang kita coba konekin ke database dulu. Yang paling gampang, Pak ya. Kalau konekin database gampang. Nah, ini ada database. Oke. Nah, tinggal klik database. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada database, iya kan? Hostname-nya localhost, kan biasanya kita username kosong ya, password kosong. Kayak yang di sini. Mana yang dibikin kemarin? Nah, yang di sini username kosong, password. Nah, kalau kita kemarin kan sudah diisi tuh. Baru kita isi, Pak. Username-nya biasanya kan kalau default-nya put. Itu kan? Nah, nama password-nya kosong biasanya nih. Nah, database-nya, nama database-nya. Bikin dulu, Mas. Bikin dulu yuk. Yuk, bikin. Misalkan masuk ini localhost pakai admin. New ya? New. Kita mau bikin apa nih? Terserah nama database-nya apa kita mau bikin. Kita bikin inilah apa?
Nama apa ya? Mahasiswa aja mahasiswa. Jangan. Kan udah ini udah kerja. Karyawan aja karyawan. Karyawan. Mm. Ya, berarti kalau penulisan terserah Pak ya, tidak ada pengecualian dalam penulisan database. Yang penting jangan pakai spasi gitu. Oke. Database. Atau saya tulis saja langsung karyawan. TB dong, TB karyawan. DB ya. Mm. DB karyawan boleh. Karyawan. Ininya ganti nggak? Ininya nggak usah. F8-nya nggak usah. Nggak usah. Ini defaultnya gini Pak. Ini banyak ini sih ini. Kalau diganti takut nanti ini. Tetap di UTF 8 MD4 general ini Pak ya. Create. Sampingnya. Create. Nah, ada nih DB karyawan. Database-nya udah dibikin, Pak. Tinggal kita bikin tabelnya. Oh ya, udah ada. Terus? Tinggal kita bikin tabelnya. Nah, tinggal dibikin di sini tabelnya. Apa? Nama, alamat. Ya. Tabel karyawan gitu, Pak. Untuk tabel user. Oh, tadi DB harusnya ya? Iya, tadi DB, database. Oh, keliru Mas. Ulang ya? Nah, cara ngapusnya bisa, Pak. Gimana? Nggak bisa? Di sini, di SQL. SQL, tinggal drop. Drop database. Nama database-nya apa tadi, Pak? DB karyawan. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah ya. Ya, hilang ya. Kalau salah. Drop Database, nama database-nya. Tinggal eksekusi, udah hilang deh, Pak. Tuh. Sik, Mas. Drop apa tadi? Drop database DB, drop database nama tabel. Nama database. TB karyawan ya? Ya. Ulangi, DB tadi harusnya ya? Ya. DB karyawan. Ya. Kita buat nih saya. Kita ulangi. DB karyawan. Nah. Create. Save. DB karyawan. Nah, kalau nama database sudah bisa dimasukkan nih, Pak, di setting tadi. Nih, di sini. DB karyawan. Oke, sebentar saya belum masuk ke ini. Controller apa tadi? Database, config ya. Ya. Config database. Nah, ini terus username-nya root ya. Yes, password kosong. Password kosong, database-nya tadi DB karyawan. Karyawan. Sesuaikan dengan database-nya. Terus? Udah nih, kalau database udah selesai nih, Pak. Konfigurasinya gini doang. Koneksinya gini doang ya? Koneksinya gitu doang. Dia sudah otomatis hubung sih. Misalnya kalau kita refresh, kalau nggak ada error, berarti berhasil, Pak. Ini masih gini ya, Pak? Ya, jadi kalau tidak ada error, dia berarti konfigurasi kita berhasil. Nah, coba kita salahkan sih, misalnya gitu kan, karyawannya kurang N gitu, karyawan gitu. Coba ya. Harusnya ada error harusnya. Oh, masih, Pak. Berarti kita belum manggil ya, karena kita belum manggil ya. Ya, kita belum bikin query, jadi dia masih bisa. Oke. Nah, itu database. Nah, database gitu aja sih, Pak. Kalau database, tinggal kita bikin tabelnya di sini, Pak. Karyawan ini. Nah, contoh kita bikin satu tabel lah itu, Pak ya. Ya, TB ini, apa? Tabel user lah ya. TB user, oke, TB user. Number column-nya berapa? Misalkan ID user, terus nama, username, username, password. Nama anggap aja username lah. Nggak usah, jangan ya, beda ya. Nama nanti ada yang sama. ID, nama, NIP, NIP, password,
Password, 4. username. Username NIP tadi kan, Pak? Oh gitu, 4 berarti. 4 aja jadi ya sementara. Yuk. Tuh. Nah, di sini ID user. Terus NIP. NIP. Terus password. Nama lengkap. Nama lengkap. Nah, dan 4 dulu sebentar. Oke, tipenya apa? NIP Nah, kalau varchar. ID user kita integer, Pak ya. Integer itu bilangan. AI nggak AI? Bilangan bulat. Jadi ya kita AI supaya dia otomatis gitu kan. Otomatis, kemudian kita indeksnya primary key sebagai kunci. Oke. NIP kita bikin varchar. Oke. Inputnya ada simbol huruf karakter. Dan misalnya bikin 50 karakter aja. Oke. Banyakan. Jangan 50. Juga baca. Hah? NIP jangan 50, banyak amat. Iya. 20 lah. 20 ya. Terus kemudian password. Password itu varchar juga karena orang biasa bisa ngisi simbol karakter juga, Pak. Jadi ya kita bikin ya 20 boleh atau lebih dari itu juga boleh. 20 ya. Nah, terus nama lengkap varchar juga. Varchar juga. Nah, ini takut panjang 50 kali ya. Ya, boleh 50. Terus save. Save. Save nih. Save. Nah. Oke, udah masuk. Apa user ya, udah jadi. Udah. Nah, sekarang database sudah kita konfigurasi. Selanjutnya itu kita konfigurasi URL-nya, Pak, biar dia jadi dinamis. Konfigurasi apanya? URL. Biar dia jadi dinamis, kan? Filenya cukup dengan satu kalimat aja, kayak kita kemarin kan base URL, gitu. Itu doang sih pakainya. Oh iya. Nah, dia ada di config juga, di folder config, di file namanya config.php. Nih. Sebentar. Config.php, oke, lanjut. Ya. Nah, di sini Pak nih ada config base URL. Nah, ini. Ya. Kita isi di sini. Ininya apa tuh? Link URL kita. Namanya tadi isinya itu pakai HTTPS enggak ya? Sebentar, Pak. Pakai HTTP, Pak. HTTP. Nih, HTTP 2 localhost. Nama ini kita. Nama server kita, terus nama aplikasi kita, pelatihan. Localhost garis miring latihan. Gitu ya. Pelatihan. Pelatihan. Ya. Ya, URL sudah kita bikin. Jadi nanti ketika kita bikin menu gitu kan, Pak, kita nggak manggil panjang-panjang localhost pelatihan, nama folder, nama menu, file gitu. Jadi cukup manggil base URL gitu. Seperti function gitu ya, seperti ya. Jadi kita cukup manggilnya base URL, terus nama filenya gitu. Oke. Terus sudah nih gitu. Save. Nah, ini kan pelatihan ya. Di sini udah. Nah, sekarang kita bagaimana caranya meringkas URL, Pak, supaya manggilnya itu nanti hasil URL kita itu enggak extension lagi gitu, Pak. Misalkan pelatihan enggak pakai indeks HP. Nah, ini ekstensinya hilang. Ini di hide ya. Ya, jadi URL kita cuman gini, indeks
Oh, Misalnya biar keren. karyawan, iya. Oke. Extensionnya nggak ada. Gimana tuh caranya? Nah, ada di config tadi. Di config tadi. Nih, di bawahnya ini. Nah, index peg. Lihat dia masih diisi default index.php. Artinya, Iya. ketika kita bikin menu atau bikin URL, ekstensinya pasti ikut. Ekstensi PHP-nya. Nah, ini harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya, cukup kita hapus ini, Pak. Ini. Nah, tapi kita harus bikin HT akses, Pak. Apa? HT akses, bikin HT akses di sini. Gimana? Di sininya bikin HT akses. Nah, pas di luar sini. New file. Oke. Save. HT akses. Nah, gitu. Save. Apa itu tadi? Mana? Nih, ini Pak. Titik HT akses gitu. Akses. Iya. Ini mesin ya Pak, mesin untuk menghilangkan ekstensi yang ada di program ini. Saya tadi ketinggalan. Yes. New file, terus di pelatihan Pak ya, di sini new file-nya di sini. Di sini. Di share. Iya, di pelatihannya. Di pelatihan ya? Di luar ya? Di luar, paling luar. Namanya apa? Titik gitu. titik HT akses. HT akses. Gimana tulisannya? HT akses. HT ACCESS ya? HT ACCESS. HTACCESS ya, benar ya? Oke, sudah. Kayak program yang pernah kita bikin pasti ada HT aksesnya. Sudah. Sudah Pak ya. Bentar, kita lihat. Nah, ini program yang kita bikin sudah ada HT aksesnya pasti. Nah, ngambil mesinnya, kita ngambilnya menuju ke dokumentasi kode igniter, Pak. Ngambil itu tuh, ngambil routing HT akses itu. Kita ambil di dokumentasi kode igniter. Kode igniter, kita searching aja. Kode igniter dokumentasi. Dokumentasi. Nah, ini. Kode igniter dokumentasi 3. Bentar. Nah, ini Pak. Ini bisa nih, kode igniter user guide nih. User guide ya. Nah, play. User guide. Oke, udah. Nah, ini kan keluar tampilan ini, Pak. Kode igniter user guide. Welcome to igniter installation instruction. Kode igniter overview tutorial. Nah, ini dokumentasinya sih sebenarnya. Oke. Kalau misalnya mau nyari kayak misalkan query builder kan di sini. Nah, ya namanya itu sebentar. URL kalau nggak salah. URL. Coba kita URL tuh. Gimana sih URL? Tadi Mas? URL nih. Oh, cari. Nah, tinggal enter. URL. Enter. Nah, ini terus cari yang mulai dari atas juga boleh, kita lihat-lihat dulu HT aksesnya. Sebentar. Tadi diklik yang mana, Mas? Paling atas. Ketinggalan. Nih, coordinator it a glance. Glance ya. Oke. Kita lihat. Masih ini sih, sebentar.
Ini semua, Pak. Flowchart. Mana? Klik yang mana? Bentar. Bukan URL sih, coba HP akses. Sebentar, Pak. Si. Coba kita search dulu. The Igniter HT Access. Nah, ini Pak. Dia di kode Igniter's URL, Pak. Oke. General topic. Di menu general topic di samping ini. Di sini ada nih. Ini general topic. Terus kode Igniter's URL. Oke. Mas. Mana tadi? Ulangi. Nih, general topic. General topic, oke. Nah, ini kode Igniter URL. Oke. Nah, di bawah ini ada removing the index.php file. Nah, nanti bentuknya pokoknya tidak ada ekstensi lagi. Kita copy ini, Pak. Nih, Reuret engine on sampai dengan bawah sini. Oke. Ini di copy. Kita pastekan di file yang kita bikin di htaccess tadi. Paste ya. Di sini, paste. Ya, save. Save. Oke. Terus? Nah, udah selesai. Jadi sudah hilang dari indeks ini ya, Pak. Indeks page-nya sudah hilang ekstensinya itu. Jadi kita kalau mau manggil controller nanti, mau manggil menu, nah misalnya kayak ini, kita tinggal tinggal panggil gini. Kayak di sini kan ada satu nih, Pak, ininya. Kontrolnya welcome, ya kan. Nah, jadi tinggal kita panggil di sini, manggilnya tinggal localhost pelatihan .welcome. Ya, tinggal gitu doang. Tanpa harus memasukkan .php gini lagi. Gitu kan? Local not found? Iya, karena ekstensinya sudah kita buang tadi, Pak. Oh. Jadi fungsi tadi itu untuk menghilangkan ekstensi tadi. Nah, jadi kita tinggal manggil langsung nama filenya gitu, tanpa ekstensi .php. Oke. HTML. Mas, sebelum lanjut, saya tadi belum dapat penjelasan terkait controller, view, terus ya, model. nah, itu ini fungsinya buat apa? Mau masuk ke situ. Oh, mau masuk ke situ. Ya, tadi kan kita konfigurasi dulu nih, Pak. Ya kan? Nah, secara umum konfigurasi sudah selesai nih, Pak. Oke. Oke, kan? Nah, ada satu lagi konfigurasinya yang belum. Dan itu hukumnya sunnah sih, bisa dilakukan, bisa tidak konfigurasinya. Nah, apa tuh? Yaitu root, di config root. Ini, Pak. Saya config root. Roots. Oke, roots kenapa? Oke ya. Nah, ini root. Nah, roots ini fungsinya untuk menampilkan tampilan pertama yang ada di layar. Ya kan? Nah, contoh. Ini dia tadi bikin default controllernya welcome. Ini, Pak, nama filenya. Welcome. Berarti dia itu memanggil pertama kali pasti ini, file welcome yang ada di controller.
Ya kan? Ini config ini sih, config untuk default controller untuk menampilkan file. Misalnya kan gini. Nih, kita pertama kali ngelot website pelatihan misalnya. Welcome to Coordinator ini, Pak. Nah, ini sudah disetting, berarti tampilan ini tampil pertama kali, yaitu kita set di routes-nya ini, di flow controller. Nah, welcome. Nah, nanti ketahuan, Pak, kalau kita sudah belajar controller view model ketahuan. Oke. Nah, sudah selesai nih, Pak. Ini konfigurasi sudah selesai. Nah, nanti tinggal kita menggunakan kelas-kelasnya ini, kelas-kelas autoload ini untuk manggil database gitu kan di sini. Untuk ini library contohnya, library kayak database session kita hidupkan gitu, Pak. Ini kan masih mati semua posisinya di sini. Cuma nanti kita harus pahami dulu controller, Pak. Nih, controller, view dan model gitu kan. Jadi untuk sementara konfigurasi udah 60% lah, gitu kan. Sudah selesai 60%. Nah, nanti kalau kita mau bermain query, nah baru kita hidupkan fungsi-fungsinya tadi. Fungsi-fungsi di config ini tadi, di autoload ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke model view controller, Pak ya. Di sini. Nah, di folder ini. Nah, ini bagian vital dalam coordinator ini, Pak. Model view controller. Nah, yang sering kita edit ya di situ, di model, di view, di controller, di model, di view, di controller gitu kan. Nah, yang jelas basic dari coordinator PHP yang sudah object oriented programming gitu kan. Jadi kita ada panduan rules-nya dalam membuat kode gitu. Nah, sekarang kita ke controller, Pak. Apa itu controller kan? Nah, jadi controller itu dia fungsinya tempat pertama kali kita mengakses suatu website. Jadi kan kita localhost pelatihan. Ya kan? Pelatihan. Kita enter tes. Nah, berarti ini pertama kali kita mengakses website ini dia larinya ke controller. Ya, sebagai contoh untuk memperjelas, kita panggil namanya welcome tadi, Pak. Enter, samakan ini. Nah, artinya di controller ini, nah ini welcome, nama file yang tadi, ya kan? Itu yang pertama kali kita panggil di dalam sebuah website nanti yang kita buat dengan coordinator. Oke. Nah, contohnya kita kalau kita kemarin contohnya, Pak ya, menu tarif. Nah, berarti kita bikin sini nama file tarif gitu kan gitu. Berarti dia nanti larinya ke tarif gitu. Oh, halaman ininya lah ya, akses pertamanya itu ya. Pertama. Itu secara garis besar, Pak ya. Nanti kita buka nanti kodenya. Nah, kemudian dari controller, pokoknya controller itu paling atas lah, Pak. Controller ke bawahnya itu bentuknya segitiga. Ke bawahnya itu bisa ke view langsung atau bisa ke model gitu kan. Gitu. Nah, sekarang dari controller ini dia itu mau ngirim kemana gitu kan. Mau ngirim ke view kah, mau ngirim ke model kah, terserah kan gitu. Terserah kita yang bikin, Pak. Gitu. Nah, atau dua-duanya mau kita kirim ke distribusian kedua fungsi tersebut nggak apa-apa. Nah, contoh lagi. Selanjutnya ini setelah controller nih ada models di bawah ini, Pak. Iya. Nah, models itu fungsinya untuk kita nyimpan query. Fungsinya. Ya. Pokoknya query-query kita lari ke sini semua yang umum gitu. Kayak query tambah, query edit, segala macam query. Segala macam query kita taruh di situ nanti. Nah, terus baru dia view. View itu khusus untuk tampilan.
Khusus untuk tampilan. Ya, Oke. contoh kayak website kita ini, Pak. Misalnya di yang sudah kita bikin di yang kemarin APS, nah itu Pak ya. Nah, ini view tampilan ini. Oke. Nah, outnya ini controller. Out ini dia ke controller. Pasti ada nama file yang namanya out di controller ini. Oh, jadi controller itu nanti yang ngarahin gitu ya? Iya. Pasti ada Ngarahin dia file mau. namanya out nih. Out. Coba buka out, Mas. Isinya apa? Isinya yaitu login tadi, Pak. Isinya distribusi login ke file view. Mana-mana? Nih. Gitu. Oke. Dia itu login ke file sini. Coba Nanti dijelasin, Mas, dari atas, Mas. dari atas ya. Nah, Mau ini atau nanti? ini Ini dulu aja. deh. Saya Ini penasaran dulu. ini. Nah, ini dulu. Pokoknya dia, ini konsepnya Pak ya, konsep dari controller sekaligus pendistribusiannya. Pertama kan kita ngakses ini, out katanya kan. Nah, localhost, app, enter, out. Nah, kebuka ini. Nah, setelah kebuka, pasti di controller kita ada namanya out. Ini tadi kan, out. Oke. Nah, out kalau kita tidak arahkan, nah ini kan kita tidak arahkan nih Pak, out aja gitu kan. Maka file yang pertama kali dia akses adalah index. Oke. Index nih, kalau kita tidak arahkan. Nah, tapi kalau kita arahkan, misalnya ini kita panggil fungsi di bawah ini nih, login. Nah, hasilnya sih halaman login sih sama aja, misalnya login gitu. Nah, login gitu kan. Oke. File pertama kali yang diakses adalah index gitu. Ini. Oke. Nah, ini sudah pakai session sih Pak kalau ini. Nah, kalau sessionnya tidak nih, tidak Pak, Anda seru, tidak ada, session nip-nya tidak ada. Artinya session nip ini belum kepanggil. Jadi tampilkan halaman login, view login. Nih. Ini login template, header, out login template, footer. Ini template. Iya. Paham. Oke. Oke, paham. Nah, itu function bawahnya apa? Else ini. Nah, tadi kan if redirect itu kita teruskan atau kita jalankan kalau kita direct gitu kan ke halaman admin home. Nah, ini controller Pak. Pasti controller. Apapun yang diakses itu tidak mungkin view, pasti ke controller dulu. Baru nanti controller mendistribusikan kemana dia akan dikerjakan gitu. Tapi yang atas kok view itu? Yang mana? View. Itu. Nah, ini ya. Artinya kita ngelot view. Controller ini ngelot 3 view, Pak. Ada headernya di load, ada loginnya di load, form loginnya, terus ada footnya. Ini template Pak. Template ya itu ya. Template yang sudah nanti kita potong-potong nanti. Iya, paham. Nah, data, ini ada data. Variabel data ini dari atas, dari sini. Nah, dari atas supaya dia bisa ikut tampil, maka kita masukkanlah ke sini variabelnya, gitu kan. Titel apa itu dari mana itu? Mana? Data titel login itu dari mana itu? Nah, ini kita bikin ini, Pak, bikin sebuah array, Pak ya. Ini array. Bikin array untuk fungsinya dia ini teksnya nanti berubah secara ini. Text login ini kan nanti ditampilkannya di sini, Pak. Di nih, login. Di tab-nya ini. Text login itu. Title pokoknya. Oh, iya. Untuk inilah, untuk title yang ada di
Oh, Paham? iya, paham, Ya, paham. tidak kita buat pun tidak masalah sebenarnya. Tapi kenapa harus array ya? Oh, udah rule-nya itu ya? Ya, Udah rule-nya rule. gini, Pak. Ininya apa? Untuk apa membuat variabel. Oke, udah rule-nya. Oke, paham. Hmm. Nah, untuk redirect ini, redirect ini, itu larinya kemana ini, Mas? Nah, ini kan tadi if kita, otomatis ada else kan biasa, Pak. Oke, jadi else katanya redirect ke admin home. Artinya dia itu mengirim ini controller nama foldernya admin, nama filenya home. Gitu, Pak. Folder, file. Kalau misalkan ada lagi gini, berarti foldernya ada 2, Pak. Gitu ya. Folder admin, folder home, baru file. Pokoknya titik terakhir itu pasti file. Admin home mana lihatnya? Ke sini. Controller admin. Oh, kita bikin ya? Iya. Mana? Di sini admin, sebentar. Controller admin. Mana admin? Sebentar. Redirect admin home. Apa jangan ke view ya? Sebentar, Pak. Sebentar, saya ada telepon. Halo, ya. Oke, Mas. Sorry ada telepon tadi. Siap, Lanjut, siap. Mas. Oke, sebentar, Pak. Ini kayaknya kodenya salah nih. Oh, tadi ya. Ini redirect-nya ya. Coba kita. Nah, ini kayaknya salah, Pak. Ini. Sorry. Ini nggak ada nih harusnya. Admin home nggak ada, Pak, di controllernya. Contoh yang benar yang di bawah ini, redirect. Nih, ini contoh, Pak ya. Redirect dashboard. Berarti dia ke controller dashboard. Nih. Dashboard mana dashboard? Ada ini di bawah dashboard. Oh, dia ini nggak keluar ini ya, apa? Nggak keluar dari folder ya, makanya dashboard Betul, gitu. betul. Kalau ada folder pasti dipanggil dulu foldernya. Gitu. Oke. Nah, pokoknya strukturnya gitu. Iya, paham. Nah, sekarang kita balik ke file tadi, Pak ya, yang kosong tadi. Nah, di sini, yang ke controller ini. Nah, cara penulisannya gini, Pak. Welcome. Nah, kan sudah dikasih tahu sih penulisannya. Nah, ini public function index. Nah, kalau ada function baru, tinggal kita bikin di bawah. Nah, contoh, kita bikin controller baru, Pak ya. Kita bikin controller baru. Nah, ibaratnya URL, controller baru itu kita sebut saja URL baru lah, kan, karena kita untuk mengakses ke file itulah contohnya. Nah, kita bikin di sini controller, namanya misalkan karyawan. Kok saya tulis karyawan? Save dulu karyawan. Karyawan, extensionnya Pak, jangan lupa php.php. Nah, ini karyawan. Nah, ini kan awalnya kan kosong, Pak, pasti kan. Nah, kita kopikan saja di sini rule cara penulisannya. Nih, copy yang ada di welcome, yang di sampelnya itu kita paste di sini. Kita ganti nama kelasnya. Namanya sesuaikan dengan nama controller itu, Pak, pasti karyawan.
karyawan, berarti fungsi yang pertama kali dipanggil, kalau tidak ada embel-embelnya berarti indeks ini. Nah, dia indeks ngelot nama filenya welcome message ini, Pak. Artinya dia itu si karyawan ini gitu yang file kita buat tadi, dia itu manggil nama file view welcome message. Artinya kita lihat di view pasti ada nama welcome message di view. Nah, ini dia welcome. Oke. Nah, kan? Nah, sekarang kita ubah, jangan welcome message nama filenya. Kita ubah view-nya, kita ubah jadi v_karyawan biar nggak pusing. Artinya kita mau menampilkan view karyawan ini. Jangan v Mas, view aja. View aja gini ya, gitu ya. Ya. Atau jangan kayak gitu. Ini kan nanti mau bikin ininya kan, apa? Ya. PHP-nya kan? Ya, nama filenya kita bikin nanti di ini di halaman view. Apa tabel karyawan gitu aja. Boleh. Itu nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Tabel karyawan gitu ya. Tabel gitu aja, tulis tabel. Kan kalau orang Jepang kan inisial aja Pak T _ karyawan. Iya. Ya, lanjut. Oke, Pak ya. Ini harus kita bikin nih, Pak, view-nya tabel karyawan nih. Kita bikin di view nih, di sini. View, new file, kita simpan, tabel karyawan.php. Oke. Nah, sudah ada nih, Pak ya. Oke. Karyawannya sudah ada. View-nya sudah ada. Saya bikin dulu ya. Tapi tabel karyawannya masih kosong, Pak, tabel karyawannya. Ya, berarti tadi ke controller dulu. Saya bikin ya, Mas. Gitu. Boleh. Mas, saya bikin dulu. Boleh. Controller ya kan, welcome di copy gitu. Ya, welcome di copy. Kita bikin new file. Betul, bikin file baru. New file dipaste dulu, save ya kan. Controller karyawan gitu ya. Ya, harus disamakan dengan nama controllernya, Pak. Karena kita bikin controller karyawan ya namanya harus kelas karyawan. Kalau view sama ininya sama, boleh nggak? Boleh, Pak, boleh. View dan kontrolnya sama. Boleh. Di controller karyawan, di view karyawan boleh. Oke. Saya save dulu nih. Terus indeksisnya, view-nya ke ini ya, tabel karyawan ya. Betul. Oke. Terus kita ke view. Ya. Ke view. View langsung new ya, Mas. Yes, langsung new file. Langsung save. Nah, kita bikin biasa, Pak. Oke, udah selesai. Kita bikin teks di tabel karyawan view-nya, kita bikin teks H3 tabel karyawan. Kan? Kita bikinnya H3 tuh header ya. Header. Ya buat ngetes. Tampil bener nggak, bisa nggak? Tampil nggak kontrol yang kita buat tadi gitu, Pak? Kok saya nggak merah ya? Loh. H3. H3-nya nggak merah, gimana ini? Ini Pak, ekstensi Pak, tabel karyawan.php. Wah, bener ekstensinya ini. Yes, boleh di delete, boleh di rename. Klik kanan aja, Pak. Klik kanan di tabelnya, di rename apa di delete itu. Kalau nggak bisa di rename, di delete aja. Wah, nggak bisa di rename ini. Berarti delete, buat baru. Awesome. Oke. Sip, Mas. Sip, santai, Pak. Ini sudah. Views kan ya? Views ya? Yes, views.
Kok nggak keluar ya? Oh, masuk ke error dia. Oh, jangan di error, Pak. Di view di luarnya. Oh, iya. Ini kita bikinnya di view. Save. Loh, dia kok masuk ke error terus ya? Gimana ya caranya ya? Serius, Pak. Serius? Ini, Pak, di view, nih kan, view, nih. Klik kanan new file. Kayaknya nggak masuk error sih, Pak. Oh, saya salah ngeklik tadi kayaknya. Kalau kita klik view, pasti ada tabel karyawan, berarti udah masuk ke view dia. Ya, ke error terus loh. Bener. Serius. Coba Mas Diki. Gimana? Mau di share screen punya Pak Guru? Oh, benar. Udah Mas. Udah di view kan? Iya, udah. Oke, ya. Memang agak ini sih. Tapi nggak merah loh. H3-nya itu. Tabel karyawan PHP. Iya. Nggak merah. Tabel karyawan .php, Pak. Udah. Sebentar. Coba di save dulu. Kalau HTML, Pak, kalau gini. Kayaknya saya salah nih. Type. Masih HTML. Nah, ini. Itu keluar nggak, Pak? Kalau Sublime harusnya otomatis. Oh, udah. Ya. Udah. Save. Udah, Pak? Udah. Nah. Save ya? Save. Semua di save. Karyawan di save. Nah, artinya kan tadi rules-nya dari controller ke view tadi, Pak ya. Jadi kita modelnya belum ada kan karena kita belum query. Nah, sebenarnya Pak, di coordinator ini tanpa menggunakan model pun kita bisa bikin query gitu, Pak. Artinya dari controller langsung ke view ya. Langsung ke view, query ke view bisa sebenarnya tanpa model, tanpa kita butuh model lagi. Nah, terus Pak kita jalankan, Pak ya. Nah, di sini tadi ya. Localhost, pelatihan, nama kontrolnya tadi, Pak, di sini. Karyawan. Ya, kita enter. Loh, kok nggak ambil karyawan? Salah jangan. Not phone. Unable to load file, request file begini, Pak. Benar nggak? Wah, saya beda. Saya the page not phone kalau punya saya. Oh, not phone ya, Pak Guru. Harusnya gini sih, harusnya. Kalau gini dia benar karena kita belum punya saya not phone ya. Not phone ya. Coba sebentar. Coba saya share screen dulu ya. Sebentar, Pak, saya cek dulu di sini. Controllers karyawan.php. Karyawan. Oh, not phone. Harusnya karyawan gini. On request unable to load. Oh, iya ya. Kok punya Pak Guru ini ya gimana? Errornya? Errornya saya not phone. Harusnya dia kayak punya saya tadi ya. Karena kita belum konfigurasi URL-nya di. Coba saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Sip. Kelihatan ya. Nah, tadi kan saya bikin controller nih di sini, ya kan? Namanya tabel karyawan, oke. Oh, welcome-nya belum ya? Yes, yap. Harus tabel karyawan.
Ini ya, kayak gini ya. Sip. Nah, harusnya udah jadi nih. Harusnya udah jadi tapi dia keluar. Saya Hah? udah keluar loh. Coba Pak, mana tadi? Belum lihat. Mas Diki ini gimana? Saya udah keluar loh. Tuh. Ya. Sip. Nah, tabel karyawan. Kok punya saya yang keluar? Gimana nih, Master? Ya saya kok gini. Gimana nih, Master? Aduh. Bentar. Ya saya gini. Apa yang salah di karyawan? Bentar, kita identifikasi dulu. Karyawan. Tabel wajah salah file, Pak. Nih, salah bikin. Saya kira masih ada konfig yang kurang, error. Iya. Kalau masalah ketelitian berarti saya ya. Ya. Keluar ya, yang saya keluar. Oke. Terus? Begitupun selanjutnya. Ada file baru, ya gitu rule-nya, Pak. Oke. Selanjutnya gitu. Ini Mas, saya pengen nyobain ketika controller itu ngakses dua sistem ya, sistem model sama sistem view, ya kan? Oh ya. Coba kita bikin function di mana function itu adalah formula penambahan, gitu kan bisa ya? Iya. Di mana formulanya di model, terus view-nya di tampilannya di view gitu, bisa nggak? Berarti itu sudah masuk ke database, Pak ya, sudah kita konekkan lah, ibaratnya kita main query ya. Berarti kalau main query ke CRUD ya? Iya, itu sudah masuk CRUD lah ibaratnya kalau itu. Sebentar, Pak, kita lanjutkan sedikit lagi nih. Oke, siap. Oke. Nah, pokoknya tadi kita sudah integrasikan controller dan view, Pak ya. Gitu. Nah, ini boleh ditambah lagi loh, Pak, fungsinya ini. Di karyawan ini, controller, ini boleh lagi ditambah fungsinya. Contoh, kita mau bikin function namanya, nih, di sini namanya misalkan gaji, contoh, Pak ya. Gaji. Nah, kita lempar function gaji ini ke view. Nah, kita istilah tulis saja filenya gaji karyawan ini, Pak. Sama aja hasilnya. Tinggal kita bikin file gaji karyawan ini ke view ini. Nama file view. Contoh kita bikin header aja H3. Save dulu. Gaji _ karyawan .php. Nah, ini H3. Ini halaman gaji. Gitu. Save. Nah, kalau manggilnya kita tinggal di sini tinggal slash gaji. Otomatis dia ke halaman gaji. Nah, itu, Pak. Menu juga gitu. Rules-nya adalah kita panggil menu Mas, minta karyawan. tolong dijelasin ini, Mas. Ini maksudnya gimana? Pelatihan karyawan _ gaji. Ini yang mana? gimana sih? Yang mana? Itu yang Chrome tadi. Oh, ini. Iya. Oke. Nah, sekarang ini kan dia ngakses. Ini tahu lah, Pak, pelatihan ini kan nama aplikasi kita ya. Iya. Karyawan itu apa? Karyawan ini controller. Controller, kita manggil controller ini karyawan. Terus? Oke. Nah, dia manggil controller karyawan di sini. Nah, ini controller karyawan. Otomatis yang pertama kali di load index kan, Pak? Ya, betul. Itu tabel karyawan. Betul. View tabel karyawan. Nih. Tabel karyawan. Maka dia tampilannya halaman tabel karyawan harusnya. Nah, tabel karyawan. Oke. Terus? Nah, selanjutnya contoh kita bikin function lagi. Itu di sini, Pak.
di sini di controller karyawan ini. Kita ibaratkan kita bikin namanya gaji. Artinya tinggal kita bikin gaji view-nya ke ini namanya gaji karyawan. Oh, Gitu. paham. Artinya ya. kita itu bikin satu controller itu bisa banyak view, Pak. Ya tadi. Ya kan, satu controller bisa banyak view, tapi kita nggak bisa bikin satu view banyak controller, nggak bisa. Gitu. Artinya kalau misalnya saya Pak Guru mau bikin aplikasi, saya nggak mau pusing-pusing bikin controller banyak-banyak, satu controller aja, tapi nanti view-nya dari sini semua gitu, dari satu file ini semua, ya nggak masalah. Pastinya di sini panjang nanti. Oke. Slash apalagi. Berarti intinya ini sebenarnya karyawan garis miring indeks ya sebenarnya ya? Yes, sebetulnya. Oh, coba diakses gitu, Mas. Indeks gitu ya. Sebenarnya gitu ya? Yes, tuh kan tabel karyawan. Ya. Kalau kita tulis ekstensinya, nggak mau, error. Karena ekstensinya sudah kita hapus tadi, Pak. Ya kan? Maka yang kita panggil nama ininya aja, nama controllernya aja, fungsinya aja. Ini yang namanya OOP ya? Yes, Object Oriented Programming. Oke. Oke, paham. Nah, jadi itu. Nah, kalau model juga sama, Pak. Contohnya kita bikin modelnya itu ininya sama, penulisannya sama. Penulisannya kayak ini. Di sini contoh kita buka model di sini. Model daya misalkan. Ya, penulisannya gini doang, pas model daya extension. Baru di bawahnya function gini. Itu model. Penulisannya Pak gini, tulisannya enggak jauh beda. Ini intinya functionnya nanti kita panggil di view gitu ya? Betul. Nah, ini nih di view nanti. Ini dibuatnya di controller, nanti nampilnya di view. Controller apa model? Model ini untuk query ini. Ini Pak, maksudnya ini pasti dibuat di model dong, query dibuat di model. Ya. Nah, tapi ini asalnya dari mana? Pasti dari controller. Oh gitu. Nah, dilempar dari sana-sana. Nah, coba Mas, ini contohnya gimana nih? Get all daya itu gimana? Larinya dari awal itu gimana? Nah, dari awalnya gini. Pastikan tabel dari di sini. Atau kita buka satu controller, Pak ya. Apa ya di sini controller? Gardu lah ya. Oke, Gardu. Kita buka kontrol Gardu. Nah, kontrol Gardu ini, nah ini kan file yang pertama kali diakses nih pasti ini. Oke kan? Itu atas apa itu? If session ini session. Atasnya. Construct ini fungsinya untuk nge-load semua model. Ini artinya construct ini dia otomatis terpanggil di sistem yang kita bikin ini, Pak. Dia otomatis terpanggil di controller yang kita bikin ini. Nih, jadi di load semua gitu ya? Di load semua ini, Gardu ini. Ini kalau kita nggak load, ini kalau kita nggak bikin di sini, bisa aja kita nggak bikin di sini. Kita bikinnya di sini. Cuman kan di indeks bikin, ditambah Gardu bikin nanti kan. Ya kan? Makanya kita bikin ibaratnya variabel globalnya di sini. Supaya bisa diakses semua function. Ini kayak inisiasi gitu lah ya. Ya, betul. Nah, ini yang ditanya Pak Guru tadi, model. Ya kan? Oke. Nah, kita bikin variabel dulu. Ya kan? Gardu. Oh, gitu. Betul. Ya kan? Kita bikin variabel dulu. Variabelnya harus dalam bentuk array gitu kan. Kalau i harus dalam bentuk array karena file ini banyak gitu kan. Makanya dia ditampung dulu nih di array ini. Variabel ini. Namanya variabel Gardu nih. Nah, ngambilnya dari get all Gardu gitu ya. Ya. Terus kita lempar atau kita kirim ke model Gardu, nama fungsinya get all Gardu. Kita buka model Gardu,
pasti nama fungsinya get Algardu ada. Barulah kita bikin query di sini. Oke, lanjut Mas. Seru nih, seru. Gitu. Terus? Ya, baru setelah itu di Gardu ini, setelah query-nya dibikin, gini, ini juga database Pak ya, lihat model ini database. Database. Kita kirim variabel data ini ke view nih, ke view, kirim ke view. Artinya dia di header dikirim, di navbar dikirim, di menu dikirim, di Gardu dikirim. Oke. Nah, setelah kita kirim, nah pasti di view Gardu kita forage pasti kan di data ini. Oh. Iya kan? Nih, kita lihat. Kita lihat view Gardu. Kita lihat view Gardu. Di folder Gardu, nama filenya Gardu. Nah, ini variabel tadi, Gardu. Kita forage kan variabel Gardu tadi. Nah, ini asal muasal variabel Gardu ini dari sini tadi. Dari nih. Nah. Ya. Gitu. Ya, paham. Yang bawahnya, ya pendukung-pendukungnya Pak. Ini pasti join nih pasti kayaknya kalau udah gini. Oke. Oh, berarti ini kita bisa kerja tim ya? Bisa. Kerja tim. Kalau pakai CI saya sudah tahu Pak Guru, pasti nyimpan modelnya ya. Pasti di model nyimpan query-nya gitu kan. Ataupun di view boleh dia bikin query di situ nggak masalah gitu kan. Tapi otomatis saya tahu alamatnya, dia bikin controller ini berarti di sini dia eksekusinya gitu. Karena halnya ini nggak jauh beda sama ini sih, sama yang natif, cuman yang natif itu sesuka kita aja kalau bikin file. Tapi kalau di CI harus ikut aturan main dia gitu. Ya, paham. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama pengertian dulu ya Mas ya. Nanti pertemuan berikutnya ini ya, coding ya. Boleh. Nah, jadi belum template belum ini gitu Pak, belum motong-motong template nih kita. Maksudnya? Nah, ini kan kita belum masukin template nih di program kita. Yang baru. Kan kita kan mau bikin kayak gini nanti nih. Ini kan template nih. Nah, ini kan kita nyari template dulu nanti nih. Template login gitu. Iya, template login, template ini. Bentar. Apa nih usernya, lupa Pak. Template ini. Nih, ini kita nyari template nanti Pak. Oh iya itu iya, kan? nanti pertemuan terakhir itu. Kita bikin mesin dulu. Jadi pertemuan sekarang ini penjelasan aja dulu, nggak apa-apa. Boleh. Tadi saya banyak nanya tuh, nah saya pengen tahu itu sebenarnya controller itu untuk apa, view untuk apa, model untuk apa. Tadi udah dijelasin, udah paham saya. Sip. Nah, tapi codingnya jangan sekarang karena nanti saya pusing, nggak bakalan masuk. Dipahami dulu strukturnya Pak, struktur ini Pak. Apa? Ya, strukturnya dipahami dulu strukturnya. Iya benar, strukturnya saya pahami dulu. Ini belum bisa di query Pak, karena config-nya belum kita aktifkan. Nanti paling kita aktifkan setelah mau query. Iya, tapi nanti aja Mas. Sekarang udah gini dulu, pelan-pelan ya, sama orang tua. Aduh, jangan digas, nanti saya lupa. Sip. Aman. Nah, artinya tadi saya simpulin ya, sebentar ya, takut salah koreksi. Boleh. Nah, intinya hari ini kita bikin koneksi ke database ya kan. Betul. Nah, modalnya itu sebelumnya kita harus download dulu di kode igniter ya untuk modal mesinnya ya kan. Dengan metode tadi model controller view MVC. MVC ya. Yes, model view controller atau model controller view nggak masalah. Oke. Jadi kita bikin tadi untuk database-nya koneksinya melalui config ya tadi ya. Ya. Config ke localhost ya kan. Betul. Nah, ke localhost tadi sudah berhasil, terus kemudian kita biar tidak
bisa dilihat oleh user, itu kita hilangkan ekstensinya ya kan. Betul. Biar keren juga ya kan. Kalau bahasa orang programmer kan biar keren, nggak kelihatan ekstensinya. Yes, biar Nah, keren. itu tadi pakai HT Access ya. Betul. HT Access kita download dari URL kode igniter tadi ya. Betul. Nah, pas di sini. Terus habis itu kita bikin view pertama. View pertama itu welcome tadi ya. Bukan. Tabel karyawan ya. Tabel karyawan. Tabel karyawan. Caranya adalah kita membuat controller dulu. Betul. Karyawan PHP ya kan, misalkan. Nah, itu kita copy dari welcome ya. Kita copy, terus kelasnya kita rubah namanya sesuai dengan filenya ya kan. Betul. Benar ya. Nah, benar. Terus kita bikin functionnya. Functionnya ini fungsinya adalah untuk ngelempar ya. Ngelempar kita mau ke halaman mana sih gitu kan. Maksudnya gitu kan ya. Betul. Nah, kita tadi sudah bikin nggak pakai model karena kita belum query ke database, jadi kita langsung lempar ke view ya, tadi view tabel sama view gaji karyawan ya kan. Betul. Sip. Nah, ini jangan lupa dibikin filenya di folder view ya. Betul, folder view. Ekstensinya juga jangan lupa. Jangan lupa. Namanya jangan salah. Namanya jangan salah. Oke, paham Mas. Sekarang hari ini pengertian dulu ya. Sip. Saya soalnya harus pelan-pelan, kalau enggak saya malah mubah tadi jadinya. Nah, ekstranya mungkin recordingnya udah kali Mas. Sip. Saya stop ya. Ya. Recordingnya. Mungkin ekstranya saya pengen nanya yang kemarin Mas. Yang kemarin itu kan salah ngambil tuh ID item itu Mas. Oh, itu. Itu gimana ya?